Perkenalkan, nama saya Alika Kemalasan Ramadhani, NPM 222 dan saya Ayu Aplestari dengan NPM 2210233. Kami dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Bintang Lampung. Acara biasa dalam peradilan tata usaha yaitu proses standar yang digunakan atau menangani sengketa tata usaha negara yang melibatkan serangkaian tahapan formal yang bertujuan memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009. Mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang pertama ada surat dan tulisan, yang kedua ada keterangan para ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, yang kelima pengetahuan hakim. Dengan adanya ketentuan dari pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui bahwa alat bukti yang dapat dipergunakan dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara sifatnya adalah terbatas karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Proses atau alur pemeriksaan persiapan persidangan dalam hukum acara biasa di pengadilan tata usaha negara dibagi ada tiga. Satu, pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari tiga juga. Satu, pemeriksaan administrasi di kepanitiaan. Yang kedua, dismisal prosedur oleh ketua pengadilan tata usaha negara yang tercantum dalam pasal 62 Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, ada pemeriksaan persiapan yang tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua itu ada pemeriksaan persidangan yang terdiri dari 7. 1. Pembacaan gugatan yang tercantum dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua ada pembacaan jawaban yang tercantum dalam pasal 74 ayat 1 Tahun 1986. Yang ketiga ada replik yang tercantum dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang keempat ada duplik yang tercantum dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kelima, pembuktian yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang keenam ada kesimpulan yang tercantum di dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketujuh ada putusan yang tercantum di dalam pasal 108 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1986. Dan kewajiban para pihak dalam persidangan pengadilan tata usaha negara dibagi ada 4. Yang pertama, hak peradilan, hak pencari keadilan yang berhak mengadili dalam sidang terbuka, mengajukan saksi dan mengajukan banding. Yang kedua ada kewajiban badan atau pejabat pun yang dimana dimaksud mencabut keputusan pun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru. Yang ketiga ada hak penerima bantuan hukum mendapat akses keadilan dan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum. Yang keempat ada tata tertib persidangan, wajib mematuhi tata tertib persidangan dan menghormati martabat pengadilan. Mengenai putusan dan implikasi hukumnya, putusan yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan yang pasti yang bersifat mengikat. Di dalam peribahasa hukum dikatakan res judicata pro veritate habitur. Artinya, putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut. Menurut Abdullah Ghaffur, kekuatan mengikat putusan hakim adalah kekuatan yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa keputusan tersebut mengikat yang berkepentingan untuk mentaati dan melaksanakannya. Di dalam hukum acara peraturan tata usaha negara, yang dimaksud
yang berkepentingan, yaitu semua orang atau semua badan hukum, baik itu badan hukum perdata maupun badan hukum publik, karena putusan hakim di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara mengikuti asas erga omnes, yaitu putusan berlaku bagi semua orang. Sebagai akibat diikutinya asas erga omnes pada putusan hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama, tidak perlu adanya putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu, baik yang diikutsertakan pada salah satu pihak maupun yang tidak mentaati putusan pengadilan yang bersangkutan. Yang kedua, intervensi tidak mutlak terjadi adanya karena putusan hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat berlaku bagi semua orang. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.